Dan tanpa petugas mengamankan salah satu jukir yang viral di media sosial ya, yang menarik parkiran kurang lebih 15.000 ini ya. Lo pas ngeplak itu mah pesanan sing pagi lebih jam itu. Iya. Ini ku mulai subuh kayak Pak, sampai asar boten ngomong niku wong. Kulo lek wonten ngono kowe lho. Ya aku ngaku cara aja ngaku jam-jaman. Boten soalé sing liyane niku kabeh niku 15, Pak. Kulo bisa iki gak ono ketentuane. Lah ngene ku kulo nggih boten semerep soalé, Pak. Ya. Nggih, kira semerep niku kulo boten anu. Melenti wis. Melenti tak laporno polisi apa tak tindak. Melenti. Ya wis, Mbak. Kayak gue suruh pernyataan, Mbak ya. Taruh di HP ya. Dengan barang menarik juga suatu. Ini aku sih sabar tapi. Mbak iki. Pulau lagi Apa tak kena Pak polisi? Ya. Iku asline ngene. Boten nerimo lah niku. Tak kena Pak Obi. Ada paten stasiun Pasir. Boten nerimo. Kira taute nggih ngeten dulu. Ya, kula nggih boten mulai sing nginep-nginep niku, Pak. Dan itu saling Urusan bencana kon. ini kok kula Lek urusan bencana apa urusan sampai aku? Hah? Ulangi mana surat pernyataan kamu ya. Saya enggak mau ulangi pernyataan. Ojo aku gak gelem ono. Ini tidak harus ketahuan kami ya. Media sosial akeh sing delok. Ya, jangan merasa dirimu gak diawasi. Ngawasi wong akeh. Ya, boleh rezeki sing penak ngono lho, Pak. Ya, Pak. Kamu podo lho. Kon itu mesti ya kula sampun. Boten ono tidak enggak? Tidak. Wablek iki kon. Jukir yang tidak ber-KTA ya, pertama kali kita pakai surat pernyataan. Kalau sampai melanggar lagi, teguran 1. Apabila setelah diberikan surat pernyataan tetap mengulangi pelanggaran, teguran 2. Setelah teguran 2, kita laporkan kepada pihak yang berwajib ya, terserah nanti kalau dari pihak berwajib sampai mau ditahan atau diapa untuk dikirim itu terserah ya. Karena samping ya. Jadi sampai sekarang harus surat pernyataan dulu dan BAP. Itu jangan melanggar lagi. Oke. Ya. Ya, kemudian ada lagi melampau balik sini. Ya, sampai kono barang. Ini masih ada pertanyaan bahwa warga sampai narik gitu. Masih narik 5.000 ya. Dasarnya apa 5.000? Ini ngomong-ngomong. Yang punya siapa? Wari itu perintah dari siapa? Hah? Kaca sih coba. biasa kan Stasiun ke WD. stasiun. Stasiun. Nggak boleh pakai punya Pemkot Daono. Iki talani bukan Yang cetak stasiun. Bener. Bener. Bener yang cetak stasiun. Ya dewi apa stasiun? Rekaman Mas. Rekaman Mas. Yang nyetak siapa ini? Dari stasiun atau cetak sendiri? Tanya aja ke Siapa Mas? Wari. Tak tahan ya. Wis. Biasanya dari Sabang KTP ini dari itu sama kayak. Mas, aku tukar tisu. dibawakan gitu dia pulang. Ya, segini aja. Sesuai fakta yang ada. Sampai menuju pernyataan yang pertama, ya pelanggarannya tidak boleh melebihi baril yang itu ya. Ya. Nah itu tadi ya. Itu.
melanggar melebihi dari garis marka. Ya gitu ya Mas ya, satu. Oke. Yang kedua, karcisnya ini bukan yang disub ketentuan. Nanti orangnya pemilih suruh ke disub ya. Ya oke, demi Pak Rahmat ya untuk klarifikasi ini ya. Selesai operasi hari Rebu pagi ya, Rebu pagi jam 10 jam 11 ya. Rebu pagi. Ya. Ini nyuruh sewu. Namanya sampai sobat tulisan. Nama terus diri. Harinya hari tanggal 10 Juni 2024. 10 Juni. Mbak tahan, Mbak. Sekian ya. Bilang Mas, yang ada orang-orangnya tahan. Kalau nggak ada orangnya, go. Emang ya? Ini kami arahkan ya, apa ya? Enak, gak usah melakukan penuh kayak ke kursi roda. Oi, siapa? Siapa yang nggak membolehkan? Nggak apa-apa sana sama. Ya, penumpangnya kon sampai ini jemputan di kono. Ya, Mas Joko Gede, Sepur. Kami operasi ini sasarannya adalah pembinaan, ya. Pembinaan harapannya adalah stakeholder kami, terutama adalah juru parkir dan masyarakat sebagai yang kami layani. Yang satu sisi juru parkir paham tentang ketentuan, ya, sebagaimana tindak lanjut dari kami melakukan pembinaan beberapa seminggu yang lalu, ya, bagaimana implementasinya di lapangan, mereka bisa melaksanakan apa enggak, itu ya. Kemudian kedua, tentunya masyarakat sebagai pelanggan itu juga paham tentang kewajibannya juga. Jangan satu kewajiban dan haknya, ya. Satu kewajibannya adalah dia juga harus tahu tentang peraturan. Jangan asal meletakkan kendaraan parkir bukan pada tempatnya. Kedua, dia juga punya hak untuk mendapatkan layanan yang baik. Artinya tidak melebihi, misalnya tarifnya tidak melebihi dari ketentuan. Seperti tadi contoh, kita menindaklanjuti keluar dari masyarakat yang mana ada yang dipungut melebihi dari ketentuan. Walaupun itu mereka pelanggan ini meletakkan kendaraannya melebihi dari sehari penuh, bukan parkir lagi, menitipkan kendaraan. Penitipan kendaraan dengan parkir berbeda, ya.
Penitipan kendaraan berbeda. Ini sama dengan penitipan. Maka karena juru parkirnya itu merasa dia itu melampaui waktu, maka juru parkirnya menyatakan saya pungut melebihi dari ketentuan. Itu pun tidak diperbolehkan. Kami sudah tindak dengan pendekatan pembinaan ya, bertanggung jawab melakukan pernyataan dengan harapan tidak mengulangi lagi. Begitu ya. Sekali lagi kan berapa jumlah yang kami tindak, berapa jumlah yang kami masyarakat melakukan pelanggaran itu adalah bagian dari bentuk tambahan aja, berapa sebagai bukti bahwa mereka melakukan sebagai contoh kalau ada yang melakukan tindakan kesalahan maka kami lakukan sesuai dengan prosedur. Tetapi kami utamakan adalah pembinaan terlebih dahulu, gitu ya. Dan solusi tentu ada ketentuan ya. Solusinya adalah ketentuan yang berlaku. Silakan misalnya menempatkan kendaraan parkir bukan pada tempatnya. Ada tempat yang sudah kita tentukan, gitu ya. Ini kecenderungan dari masyarakat adalah ya bahasanya itu enaknya, ambil kesempatan enaknya saja. Di mana dituju, disitulah kami menempatkan kendaraan. Di mana dituju, disitulah kendaraan saya parkir, gitu ya. Ini pun sama-sama dimanfaatkan, kedua belah pihak saling memanfaatkan. Artinya juru parkir dalam tanda kutip juru parkir yang memanfaatkan dalam kondisi buruk, begitu pula pelanggan masyarakat juga memanfaatkan kondisi, sama-sama saling membutuhkan dalam tanda kutip butuh yang kurang bagus, begitu ya. Ini jelas. Mulai hari ini kami larang tidak diperbolehkan menggunakan karcis selain selama parkir dengan menggunakan tepi jalan milik pemerintah daerah, maka wajib menggunakan karcis yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah. Dalam hal ini adalah Dinas Perhubungan. Selain itu adalah tidak sah, tidak sesuai ketentuan. Begitu. Mulai hari kami tidak perbolehkan lagi untuk menggunakan seperti itu. Ada sanksi bagi pasti akan, kalau sudah melampaui batas kami serahkan pada sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Begitu ya. Artinya bukan menjadi, kalau memang itu sudah bukan kewenangan kami, akan kami serahkan kepada pihak yang berwenang. Begitu ya. Setelah kita bina, silakan. Kalau yang sebelahnya RSSA itu jalan yang sebelahnya Gembok tadi kenapa kan? Ya kita Gembok. Yang depannya Polresta itu kan juga liar, artinya kan tepi jalan juga mengganggu masyarakat. Itu sudah kita tetapkan ya sebagai penetapan ya, ada tempat ditetapkan sebagai tempat parkir. Ini tidak pernah komunikasi dengan karcisnya tidak ada. Kenapa? Oh itu mekanisme aja itu nanti dikelola oleh pihak-pihak lain. Itu nanti mengenai untuk di Polresta itu dalam rangka untuk sekali lagi kita tetapkan sebagai tempat parkir untuk selama bisa kita tampung yang ada di RSSA sama di Polresta gitu ya. Itu kita berikan fasilitas di sana. Makanya yang di RSA selain kita tempatkan di depannya Polresta sudah tidak diperbolehkan lagi. Gitu ya. Petugas juga mengamankan beberapa sepeda motor ya, tepatnya di kawasan dari Tek, tepatnya parkir di salah satu toko market ya, yang mana parkir sudah ada tanda larangan untuk parkir, namun ini juga milik karyawan ini ya. Saat ini dilakukan penindakan dan sepeda motor saat ini memang dinaikkan ya. Jadi intinya kalau ada tanda pemiliknya pengendara sepeda motor ya, petugas melakukan penilangan dan tidak membawa sepeda motor ini untuk diangkut di kantor dinas perhubungan ya. Jadi seandainya ada pemiliknya dan menunjukkan surat tanda kepemilikan, petugas akan melakukan penilangan ya. Anda tidak memarkirkan kendaraan yang di atas trotoar maupun pada lampu atau masalah parkir. Bahwasanya kita sebelum melakukan penertiban ini atau penindakan sudah dilakukan rakor. Jadi penindakan hukumnya itu melekat ada di
polisi, Polresta, dan Satpol PP. Nah, dalam penindakan hukum juga ada dua. Untuk yang marka rambu-rambu, itu penindakan hukumnya ada di Polresta. Sedangkan di luar rambu dan marka, itu yang melaksanakan adalah Satpol PP, penyidik Pergeniti Satpol PP. Nah, sedangkan di sub sendiri itu membantu terkait dengan penindakan pelanggaran itu, menggembok. Nah, mekanismenya yang kita gembok tadi, mereka akan ditilang, dipiringan, tidak pidana ringan oleh polisi. Sedangkan yang di luar marka atau rambu-rambu ditilang oleh Satpol PP. Sehingga dari surat tilang tersebut nantinya baru gembok itu akan diserahkan. Nah, sedangkan untuk jukir kami lakukan pembinaan dulu, pernyataan, teguran 1, 2. Kalau yang ber-KTA akan kita bukukan, kalau tetap melanggar lagi akan kita cabut KTA-nya. Sedangkan yang liar nanti kita akan koordinasi dengan kepolisian karena terkait dengan kewenangannya. Jadi cara penindakannya begitu, sesuai dengan SOP dari Dinas Perhubungan Kota Malang. Termasuk yang viral 15.000 itu, Dan? 15.000 ini lakukan pembinaan dulu. Tapi kalau dia mengulang-ulang terus, ya udah, dia berwenang. Apakah itu nanti dikategorikan pungli atau gimana, dia nanti kena. Cuma di sub sini melakukan pembinaan dulu. Ya. Udah jelas-jelas ada larangannya. Nah, ini gimana ini? Gimana statement ini tanda parkir ini, Komandan? Gimana ini? Hah? Kalau belum dapat jodoh, cari jodoh. Mantap.